coba sekarang Devira pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan amin. Shadaqallahul adzim. Hiduplah Indonesia Raya. Tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Coba Ibu mau tanya, kalian kemarin sudah belajar tentang apa? Perjuangan Sultan Iskandar Muda. Ya, perjuangan Sultan Iskandar Muda. Lalu apa lagi? Cara menolong orang yang terkena luka bakar. Iya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda. Ya, dan juga kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menolong orang yang terkena luka bakar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Adapun di sini tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai adalah 1. Setelah kalian mengamati gambar, kalian harus mampu mengumpulkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. 2. Setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, kalian harus mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. 3. Setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, kalian harus mampu menganalisis sifat-sifat
Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Apa yang ingin kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional, dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional. Sekarang kalian coba isi tabelnya ya, sesuai dengan apa yang ingin kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang tadi sudah ada di gambar. Kalian juga bisa lihat di sana di buku siswa pahlawannya ada siapa saja ya. Coba kalian diskusikan. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan pekerjaannya? sudah. Iya, sudah bagus. Coba siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Dari kelompok mana coba? Oh iya, Eca dari kelompok 2. Coba Eca ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eca dari kelompok 2. Ya, Saya mau membacakan hasil pekerjaan diskusi kami. iya, coba baca. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional? Telah berkorban, gigih, pantang menyerah, telah lahir mengorbankan jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan. Iya, sudah. Terima kasih untuk Eca yang sudah membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Kita beri tepuk tangan untuk Eca. Ya, kalian semua hebat ya. GOODGOB, good job untuk kalian semua. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional, di sini ibu punya gambar salah satu pahlawan nasional. Coba kalian perhatikan gambarnya di layar. Gambar siapakah ini? Kapiten Patimura. Ya, Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Siapa yang ingin membacakan tentang Kapiten Patimura ini? Iya, Harlena. Coba Harlena baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan
Ya, terima kasih untuk Harlena yang sudah membacakan tentang perjuangan atau sejarah dari Kapiten Pattimura. Nah, Kapiten Pattimura ini adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Ya, beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Kapiten Pattimura ini adalah pemimpin dari rakyat Maluku ya, yang memperjuangkan tentang kemerdekaan negara Indonesia. Negara Indonesia ini kan kaya akan rempah-rempah ya. Jadi para penjajah ingin sekali menjajah negara Indonesia untuk mengambil kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia ya. Para penjajah ini membeli rempah-rempah dengan harga yang murah ya dari masyarakat, dan nanti mereka akan menjualnya dengan harga yang mahal, dan para penjajah ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun Kapiten Pattimura ini tidak menyerah begitu saja ya, dia tetap ingin meraih kemerdekaan walaupun akhirnya Kapiten Pattimura ini gugur ya ketika melawan para penjajah. Nah, setelah kalian mengamati gambar, coba kalian kerjakan ya. Tulis sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Pattimura dan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Lalu kalian juga tuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Amati lagi gambarnya, ininya bukunya dibuka ya, sambil kalian mengerjakan, sambil dibaca sikap dari Kapiten Pattimura ini seperti apa, lalu kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Kalian harus berdiskusi ya. Ya, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Nah, coba kalian sebutkan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Pattimura itu apa saja? Gigih. Pantang mundur. Iya, pantang mundur. Membela kepentingan rakyat. Ya, membela kepentingan rakyat. Lalu Berani mati demi meraih kemerdekaan. ya, berani mati demi meraih kemerdekaan. Nah, Kapiten Pattimura ini ya tidak takut oleh para penjajah Belanda. Walaupun penjajah Belanda ini memakai senjata yang modern ya, namun Kapiten Pattimura tetap berjuang demi kemerdekaan ya. Nah, perjuangan Kapiten Pattimura ini ya ada di daerah Maluku ya. Jadi Kapiten Pattimura ini memimpin perjuangan yang ada di Maluku. Namun perjuangannya ini meluas ke beberapa daerah di dekatnya ya. Tadi kita sudah belajar tentang Pattimura ya, salah satu pahlawan nasional. Ada
Jadi, kalian perhatikan dulu videonya ini ke depan. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah jenis-jenis cermin dan sifat bayangan yang terjadi pada masing-masing cermin. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar berikut terdapat bayangan seorang anak perempuan yang sedang bercermin memiliki ukuran yang sama persis dengan objek aslinya. Mengapa demikian? Ukuran bayangan objek pada cermin datar akan sama persis dengan ukuran objek sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita sedang bercermin di depan cermin datar, maka bayangan objek yang ada pada cermin akan sama persis dengan bayangan objek aslinya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar tersebut merupakan cermin yang sering kalian temui di jalan raya, khususnya di jalan yang menikung. Perhatikan objek mobil yang ada pada cermin. Ukuran bayangan objek yang terlihat lebih kecil dari ukuran objek sebenarnya. Mengapa demikian? Karena cermin tersebut merupakan cermin cembung yang menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari objek sebenarnya. Semakin penasaran kan? Ayo kita cari tahu jenis-jenis cermin. Pertama, kita akan bahas mengenai cermin datar ya. Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar. Biasanya sih dipakai untuk ngaca. Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kamu harus ngaca dulu dong, entah sisiran atau bahkan dandan. Nah, ketika kalian menghadap ke kaca, maka bayangan yang terdapat pada kaca memiliki ukuran yang sama besar dengan objek yang nyatanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak dan sama besar. Contoh pemanfaatan cermin datar pada kehidupan sehari-hari, selain untuk bercermin, kalian juga dapat temukan pada kapal selam. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Sekarang kita lanjut pada cermin yang kedua. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dapat kamu lihat di sendok yang ada di rumah. Ingat ya kawan, bukan sendok plastik, melainkan sendok yang berbahan stainless steel. Selain itu juga, reflektor yang ada pada lampu senter juga menggunakan cermin cekung loh. Nah, sifat cermin cekung ada beberapa. Yang pertama yaitu bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperkecil, atau bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran cermin cekung. Jenis yang ketiga ini sama dengan gambar di awal video tadi. Ya, yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki bentuk yang cembung atau menyerupai dengan perut yang membuncit. Cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi. Selain sebagai cermin tikungan, kamu tahu tidak digunakan sebagai apa lagi? Ya, cermin cembung ini sering digunakan di spion, baik itu spion motor, mobil, truk, bahkan bus. Kenapa menggunakan cermin cembung? Mudahnya adalah jika di dalam spion, bayangan dari kendaraan orang lain yang bisa kamu lihat di spion, jaraknya tidak sedekat yang kamu kira.
Dengan kata lain, bayangan kendaraan tersebut aslinya masih agak jauh dari posisi aslinya, alias diperkecil. Ini sesuai dengan sifat dari cermin cembung, yaitu tegak dan diperkecil. Nah, setelah kalian memperhatikan video tentang jenis-jenis cermin, di sana kan ada ya berbagai jenis cermin. Ada cermin datar yang biasa kita gunakan untuk apa? Untuk berias ya. Kalau misalkan kalian kan tadi pergi ke sekolah dari rumah kan mandi dulu ya. Setelah kalian mandi kalian harus berhias untuk pergi ke sekolah. Berhiasnya kan pakai pakaian yang rapi ya, pakai kerudung yang rapi, pakai peci yang rapi ya, supaya kalian datang ke sekolah tidak berantakan. Nah, Ibu sekarang ingin kalian melakukan percobaan tentang jenis-jenis cermin ini. Kalian bisa melakukan percobaan ini di luar. Walaupun sekarang sedang hujan, kalian bisa melakukannya di depan, di teras ya. Yuk kita keluar, bawa alat-alat peraganya beserta dengan LKPD yang harus kalian isi. Cermin datar itu bayangan yang dihasilkannya seperti apa? Cermin cembung seperti apa? Ya, cermin cembung seperti apa? Kalian bisa di tabel yang ada di LKPD. Ya, tuliskan di sini untuk nama cermin. Cerminnya cermin apa? Ya, bayangan yang dihasilkannya juga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira, perwakilan dari kelompok A ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Nama cermin, cermin datar, bayangan yang dihasilkan sama dengan bayangan aslinya. Cermin cembung, bayangan yang dihasilkan lebih kecil. Cermin cekung, bayangan yang dihasilkan lebih kecil dan terbalik. Ya, terima kasih kepada Devira yang sudah membacakan hasil diskusinya. Silakan Devira duduk kembali. Tepuk tangan untuk Devira. G-O-O-D-G-O-B, good job untuk kalian semua. Ya, nah tadi kan kita sudah belajar cermin. Ya, cermin datar ini adalah cermin yang digunakan di rumah untuk berias. Ya, cermin ini sering dijumpai di rumah. Ya, biasanya ada di lemari besar atau di cermin yang besar. Ya, dan ada lagi cermin cembung. Cermin cembung ini biasanya digunakan
Silakan kalian isi lembar evaluasi ini. Bagian nomor 2, kalian isi dengan isian singkat, ya. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Jawab dulu evaluasinya. Nah, untuk kegiatan kalian nanti di rumah, ya, kalian baca ya materi untuk pembelajaran kita besok, yaitu masih di tema yang sama ya. Temanya tema 5, subtema yang sama, subtema 2, ya. Sikap para pahlawan, pembelajaran 2, ya, untuk pembelajaran kita besok hari. Dan sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita berdoa, ya. Coba siapa yang akan memimpin doa? Ya, pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati berdoa mulai.